disebutkan nama orang-orang saleh, maka rahmat Allah Ta'ala turun. Mudah-mudahan kita dapat limpah rahmat insyaallah. Apalagi lagi yang orang salehnya itu adalah dzurriyyah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengalir di jiwa mereka darah daging baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah lagi mengingat orang saleh daripada ahlu bait Nabi Muhammad, mengingatkan kita untuk memandang datuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makinnya apakah lagi apabila kita mengingat yang menciptakan Sayyidina Muhammad, yaitu Allah. Nah, jadi intinya kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, benar sajalah. Wal Habib al-Allamah al-Masyhur bin Muhammad bin Salim, ini nasab beliau bin Habib bin Abdullah bin Abi Bakar bin Idrus bin Umar bin Idrus bin Umar bin Abi Bakar bin Idrus bin Al-Hasan bin Husain bin Syekh Abu Bakar bin Sadiq bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Syekh Abdul Rahman As-Sassam bin Muhammad Maulid Dawilah bin Ali bin Alwi bin Al-Bakir Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahibul Mirqad bin Ali bin Alwi bin Muhammad Sahibul Sawma'ah bin Alwi bin Ubaidillah. Ini yang ramai lagi deh, yang lagi viral nih, Ubaidillah. Pada suatu kesempatan kita yakin aja sudah bahwasanya nasab itu sudah dipagar, nasab itu sudah dijaga oleh Tuhan para aulia Allah dan para ulama-ulama. Ada yang berpendapat di dalam kitab Sirah Ubaid, ada yang berpendapat Abdullah, ada yang Ubaidillah. Jujur aja orangnya saya pengajian itu, ya orangnya saya pengajian. Kenapa jadi kadang-kadang dikira Abdullah? Karena saking tawadhu'nya Ubaid, tasbih daripada Abd. Pada suatu kesempatan pada suatu kesempatan. Yang jelas kita yakin bahwasanya mereka ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bin Muhajir bin Allah Ahmad bin Isa bin Muhammad Najib bin Ali Walidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain Al-Sabit bin Ali bin Sayyidina Ali bin Abi Talib bin Fatimah Az-Zahra bin Sayyidina Muhammad Khatimin Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat berkah ahlu bait Nabi Muhammad. Kita dapat berkah mereka dunia dan akhirat. Ada gampangan pemirsa, kalau bang enteng jangan berkah ahlu bait itu enteng lah, jangan. Keberkahan ahlu bait Nabi Muhammad memancing kasih sayang Sayyidina Muhammad. Di rumah jangan ada, di rumah itu diadani, dipasangi foto ahlu bait Nabi Muhammad. Nah, itu harus ada. Apalagi orangnya soleh, wali pun orangnya, harus aja kita, dan harus ada hubungan kita lawan bawahannya. Ada wali Allah kecuali ada hubungan lawan hubungan ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadahu wa talaqqihi lil ulum, ya, akhadha al ilma an abihi Nabi Muhammad, an jaddihi Habib Salim. Jadi sedikit mengambil belajar lawan Abbasidin, lawan Qaisin bin Salim. Al-Kibari Masyayikh al-Bilad dari waktu Aminuhum Habib Al-Allamah Al-Muhab Alwi bin Abdullah bin Shihabuddin. Ini yang bergelar Ainul Tarif Billah Alwi bin Abdullah bin Shihabuddin, ya Habib Ali bin Shihab. Dan Al-Habib Allamah Al-Lughawi Umar bin Ali Al-Kab. Wa akbar al-hifd al-Quran al-Karim, sidis hafal Al-Quran bi ma'lamah Abi Murayyib bin Tarif. Hafal Quran. Ini kita perlu Allahu ahad hafal ya Allah. Ini hafal Quran Allah, masyaallah. Dan sidin bisa membaca ketika sidin lagi uyuh-uyuhnya ke Jordan, waktu umrah ke Madinah, sehari sidin di Madinah, kau menghabiskan Quran khatam. Jadi mulai zuhur sampai asar baca, betul maghrib pulang subuhnya, esoknya sidin sudah khatam di hadapan hujrahnya baginda Muhammad, dapat karomat, dapat kawas dan lawas di hadapan hujrah baginda Muhammad sekitar setengah jam menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Dan dapat berkah beliau di dalam berada. Dan dari khadim beliau ketika sidin meninggal dunia, perantaraan antara khatam Al-Quran itu 3 hari, selama 3 hari yang tercatat di seluruh dunia itu sekitar 10.000 khatam Al-Quran yang dihadirkan di sana di Masyhur.
10.000 khatam. Itu pada sampai 3 hari. Itu yang tercatat, belum lagi yang ada tercatat 10.000 jadi khadim beliau lah, luar biasa, masya Allah, hari-hari masya Allah. Dan terakhir beliau semalam ada mengucuk Hajar Aswad, dapat khususnya kalau mau mengucuk Hajar Aswad semalam itu. Banyak guru-guru beliau, bahkan beliau belajar daripada saja. Salah satunya Syekh Mahfuz bin Utsman, Syekh Salim, Sa'id Bukair, Syekh Abdullah Bazarifan, Syekh Taufik bin Faraj Aman. Kata waktu sidin, kalau bang sidin maafkan nasab ada, kalau bang, aku saya kadang belajar lawan yang ada saya tetap sidin belajar lawan ulama-ulama di zaman itu. Orangnya istiqomah, benar istiqomah didaukannya ini sidin didaukan itu sekitar mulai tahun 1382 sampai 1395, sekitar 13 tahun sidin berdakwah di dauan. Istiqomahnya luar biasa, masuk ke hutan-hutan, ke bawah di tadi, berdakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Habis itu sidin melanjut lagi. Kalau bang sudah cukup belajar, ada ini semua sampai jangan. Ini sudah belajar, kalau sidin ditarik hafal Quran, sudah belajar dengan ulama-ulama. Sekarangnya sidin safar ila Haramain, sidin ke Mekah dan Madinah, mengambil pulang sidin di sana. Lalu ulama akhada an ajal dan ulama yang guna minhum Syekh Muhammad Al-Arabi wa Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Syekh Hasan bin Muhammad Bashar, dan banyak lagi lah. Nah, waqad lazama fi hajjati, dan beliau melazimi ketika sidin berhaji, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Habib Saleh Tanggul. Masya Allah. Jadi sidin ketika sidin berhaji, tak ingin bayar lawan Habib Saleh Tanggul. Ini kita haul di sidin yang kita beri pada Habib Amin, haul di sidinnya. Habib Saleh Tanggul. Ternyata Habib Ali Masyhur ini ketika berhaji, sidin melazimi lawan Habib, belajar, maksudnya belajar mengambil berkah daripada Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid sahibul Tanggul, a'adallahu biha barakatuhu ma'alaina biddarin. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan untuk kita lah, berkat mereka pada duanya di dunia wal akhirah insyaallah. Terus beliau kembali ke Tarim. Di Tarim, masya Allah, beliau mengembalikan yang waktu-waktu zaman Syuyu'i baharilah. Sidin termasuk umrah jiwa yang membuka kembali ribat Tarim, yang dimana Habib Hadrami belajar. Termasuk jiwa sidin, termasuk salah seorang yang mengembalikan pulang, dan sidin menjadi ketua majelis Ifta di Kota Tarim. Dan beliau ini singkat aja lah, kita akan mendengarkan tausiah daripada Habib Hadrami. Dan istiqomahnya luar biasa. Karomat yang paling kita lihat daripada Habib Ali Masyhur, yaitu adalah istiqomahnya di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau wafat 2 Syawal. Karena Bapak kita telah lewat sedikit, dan yang penting kita 4 jiwa menghawali pemburuan kita. Mudah-mudahan kita dapat berkah beliau insyaallah. Ya Allah, kami mengadakan acara haul ini setetes disalami daripada mereka. Ya Allah, beliau pernah berbandir dari sidin Tarim, laisa mabna walakin al-ma'na. Tarim itu lain, bangunan itu lain, sidin tempat itu lain. Tapi Tarim itu adalah makna di mana aja orang yang mengambil tarekat Tarim, berakhlak Tarim, mengambil ilmu Tarim, dan ia seberang di kampung, maka ia seakan-akan ada di kota Tarim. Mudah-mudahan kita di sini, mudah-mudahan kita terhubung. Sekalipun kita kada pantas untuk kaya hubungannya, kada pantas kita itu dosa-dosa ya, tapi mudah-mudahan kita dapat berkah daripada hubungan yang berdatang insyaallah. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kita terkumpul dengan beliau di dunia dan di akhirat. Ada Habib Umar dengan ketika itu sidin ada jalsah, bahkan dia sidin
banyak ketika Habib Ali ini meninggal, ketika Habib Ali Masyhur ini meninggal, salahnya banyak daripada muhibbin sini yang bermimpi daripada orang-orang yang muhibbin. Jadi sidin aku pada matikan dari sini, mampu lah. Aku pada mati kan Habib Ali Masyhur, subhanallah. Aku pada mati di sini, aku cuma nak kayak orang, aku hanya safar dari Tarik ke Jordan. Aku pada mati di sini, aku masih ada. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwaat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mudah-mudahan dapat berkah beliau insyaallah. Mari kita dengarkan tausiah daripada anak perguruan kita, yaitu Habib Hadrami bin Habib Ahmad Farouk. Mudah-mudahan bujur-bujur kita dengarkan, mudah-mudahan ada manfaat dunia dan akhirat. Kepada beliau kita bersyukur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini, yang mana sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, malaikat mencari, para malaikat mencari majlis-majlis ilmu untuk memberikan rahmat di majlis di tempat tersebut. Kama sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama ulama hormati, para guru, para adab, wabil khusus akhina Ustaz Saifur Rahman wa waliyah Al-Ustaz Ibu Syarif. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua. Sebagaimana kita dengar manaqib singkat dari Al-Habib Ali Masyhur, beliau ini sangat mengamalkan ilmu beliau, sampai beliau ini kegiatan beliau itu sangat full. Dari pagi, siang, sore, malam itu beribadah. Hadir majelis ini, ke majelis iftah dan lain-lainnya. Seperti bulan Ramadan beliau sampai berjalan dari masjid ke masjid untuk sholat taraweh. Di Tarim itu sholat taraweh. Masjid ini dari jam 10 sampai jam 11. Masjid ini jam 11 sampai jam 12 sampai jam 3. Jadi Habib Ali Masyhur ini berarti sampai beliau berjalan dari masjid ke masjid untuk sholat tarawih. Itu salah satu amal beliau, pekerjaan beliau. Yang mana semoga kita bisa mencontoh beliau dan mendapatkan berkah beliau. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalathah." Sebagaimana Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya, apabila seseorang meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali daripada 3 perkara. Salah satu shadaqatun jariyah, atau ilmu yuntafa'u bih, atau waladun saleh yad'u lahu. Shadaqatun jariyah,
ilmu yang tafa'abih, sedekah yang mengalir, baik menginfakkan uangnya ataupun mengajarkan ilmu agama, baik mengajarkan Iqra, Al-Quran, itu selalu mengalir pahalanya. Dan yang kedua, ilmu yang tafa'abih, yang bermanfaat dengan bagi dirinya. Alhamdulillah, Al-Habib Ali Masyhur, salah satu guru kita, guru kami, beliau mengajarkan ilmunya. Semua ilmunya, beberapa ilmunya yang bisa kita cerna, kita ambil. Selama ilmunya itu kita ajarkan, kita mengajar, maka beliau Al-Habib Ali Masyhur mendapatkan pahala tersebut. Maka oleh karena itu saudara penjariah itu bukan hanya menginfakkan mal, tapi bisa juga dengan mengajarkan ilmu agama. Dan yang ketiga, waladun sholeh yad'u lahu, mempunyai anak yang mendoakan kepada dirinya. Makanya kita dianjurkan untuk memasukkan anak kita ke pondok pesantren, menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri kegiatan-kegiatan Islam. Untuk apa? Untuk kedepannya kelak kita meninggal, mereka lah yang mendoakan kita. Ini anak cucu kada masuk pondok, kada bisa mengaji, mohon maaf, kada bisa mengaji dan lain-lainnya. Kayak apa? Pas kita meninggal kada belum baca Yasin, kada belum baca tahlil, pas sampai umur menyetel MP3 Quran. Kayak apa itu? Makanya kita dianjurkan untuk memasukkan anak pondok, setidaknya bisa mengaji dan berdoa. Semoga kita didoakan kelak nanti ketika kita meninggal nanti. Sebenarnya ulun di sini hanya meneruskan perintah dari Akhina Ustaz Saiful Rahman. Belum pantas lagi, masih anu lagi orang itu. Cuma sudah disuruh, sekarang disuruh ini majuan. Padahal masih banyak orang mempunyai kekurangan dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dari ulun. Salah hilaf atas perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.